Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya dan mengenai laporan praktik klinik keperawatan PKK pada periode kedua di Rumah Sakit Daerah Dr. Raden Guteng Taruna Brata Purbalingga yang dimana saya ditempatkan di dua ruangan, yaitu ruangan Dahlia, saya mempelajari keperawatan medikal bedah, dan ruangan Bougainville, saya mempelajari mengenai keperawatan maternitas. Baik, yang pertama itu ada asuhan keperawatan pasien Nyonya S dengan diagnosis post operasi ileus obstruktif ruangan kamar Dahlia kamar 2C, di mana gambaran umumnya ileus obat adanya obstruktif intra intrauminal dan tekanan pada dinding usus sehingga otot usus tidak. Yang pertama ada identitas pasien, nama Nyonya S dan usia 67 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan terakhir SD dan pekerjaan ibu rumah tangga dan alamat Karangjengkol. Dan nomor rekam medisnya tertulis dan diagnosis medisnya itu ada ileus obstruktif. Untuk mengeluh nyeri pada abdomen, terasa nyeri dan penuh. Untuk riwayat penyakit sekarang, itu pasien datang di IGD karena mengalami nyeri abdomen yang tak tertahankan dan terdapat distensi abdomen. Hasil pengajian nyerinya melalui PKRST ditemukan pasien mengeluh nyeri saat bergerak untuk kualitas nyerinya kram parah, terlalu lokasinya berada di abdomen dengan skala 8 dari 10 untuk waktunya pasien ini menentih nyeri, lemah, dan tidak 36 derajat Celcius, tekanan darahnya 111/70 untuk eh denyut nyadinya 20 kali per menit dan respirasi beratnya 20 kali per menit. Pasien telah terpasang cairan IVA sering 20 TPM dan IVA sering aminopilin 30 TPM. Pasien telah diberi obat injeksi ranitidin, ketorolac, ondansetron, dan ceftriaxone, terpasang NGT, terpasang drain, terpasang DC, terapi oksigennya nasal kanul. Riwayat penyakit terdahulu tidak ada riwayat penyakit tertentu. Riwayat keluarganya juga suami pasien meninggal karena penyakit hernia. Untuk riwayat penyakit terdahulu, pasien mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit. Riwayat penyakit keluarga itu suaminya meninggal karena penyakit hernia. Untuk pola kesehatan fungsionalnya, menurut Gordon ada yang pertama, persepsi kesehatan dan manajemen kesehatan. Pasien jarang melakukan cek kesehatan. Pasien melakukan pemeriksaan apabila terdapat suatu keluhan. Pola nutrisi metaboliknya saat sakit, nafsu makan pasien menurun, mual, tidak nyaman perut, dan intake melalui untuk pola eliminasinya, lalu ADL dibantu keluarga. Untuk pola istirahat tidurnya, tidur cukup sebelum operasi, pasca operasi merasa sulit istirahat karena nyeri dan cemas. Untuk keadaan fisiknya, yaitu keadaan umumnya, pasien ini sadar penuh, namun terlihat merintih, tampak gelisah, dan terlihat lemas. Untuk tanda-tanda vitalnya, tanda tekanan darahnya 111/70 mm air raksa, untuk nadinya 102 kali per menit, respirasi ratenya 20 kali per menit, dan suhunya 36 derajat Celcius. Untuk untuk tinggi badan dan beratnya itu 143/81. Infeksinya, kulit kepala juga DC, bibirnya pucat dan kering, terdapat lesi post-operasi laparotomi, dan distensi abdomen, terlihat tremor di kedua tangan pasien, dan keter urin. Untuk pastinya terdapat nyeri tekan di abdomen. Pemeriksa penunjangnya sudah melakukan pemeriksaan darah, yaitu ada limfositnya turun, ada dapat 50%, monositnya mengalami peningkatan terhadap 20%, 12%, efekasinya tinggi juga, ada normal sinus rhythm, dan terapinya ada infus asri TPM, injeksi ketorolac, injeksi ranitidine, ceftriaxone.
Selanjutnya, analisis data yang ditemukan dari pengajian pasien itu terdapat beberapa masalah yang ada pada pasien. Yang pertama ditemukan data subjektif yaitu pasien mengeluh nyeri pada bagian perut yang telah dioperasi. Data objektifnya hasil pengajian BKRST, pasien mengeluh nyeri saat bergerak, nyeri kram, terus nyerinya berada di perut dengan skalanya 8, lalu hilang timbul, adanya nyelasi di perut, pasien tampak merintih, frekuensi nadinya meningkat, dan tambah gelisah. Ini terdapat masalah yaitu nyeri akut, salah resiko infeksi berhubungan dengan tidak ada kekuatan pertahanan tubuh sekunder dibuktikan dengan data objektifnya terdapat lesi pada perut sebagai operasi terpasang DC, peningkatan leukosit, monosit, MCHC, neutrofil segmen, dan juga penurunan limfosit dan eosinofil. Di sini masalah berikutnya ada resiko ketidakseimbangan cairan dan elektrolit berhubungan dengan obstruksi intestinal, dibuktikan dengan data subjeknya mengeluh mual, data objektifnya mukosa pucat, nadi cepat, terpasang infus, dan perut pasien yang membesar. Untuk masalah selanjutnya ada gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan program pembatasan gerak dibuktikan dengan data subjektif pasien mengeluh lemah dengan data objektifnya ADL dibantu, terlihat tremor pada ekstremitas, terpasang infus DC, nasal kanul, NGT, dan drain. Untuk masalah berikutnya, karena pasien ini adalah pasien post-operasi, yaitu terdapat masa defisit perawatan diri berhubungan dengan kelemahan pasca operasi, dengan data objektif pasien tidak mampu mandi atau menggerakkan pakaian, makan, dan berhias. ADL pasien juga dibantu. Oke, untuk rencana keperawatan dari beberapa diagnosis yang tadi sudah muncul, yang pertama ada nyeri akut, tujuan dan kriterianya adalah tingkat nyerinya menurun, dan intervensi manajemen nyeri. Yang kedua ada di risiko ketidakseimbangan cairan elektrolit, dengan tujuannya keseimbangan cairan elektrolit ini meningkat, intervensinya menggunakan manajemen cairan. Terus berikutnya itu ada risiko infeksi dengan tujuan dan kriteria hasilnya tingkat infeksi menurun, intervensinya pencegahan infeksi. Untuk diagnosis berikutnya ada defisit perawatan diri, tujuannya dan kriteria hasilnya ada terdapat dukungan perawatan diri yang meningkat, lalu intervensinya dukungan perawatan diri. Yang terakhir ada gangguan mobilitas fisik dengan tujuannya yaitu mobilitas fisiknya meningkat dan intervensi dukungan mobilisasi. Baik, selanjutnya kita beralih kepada asuhan keperawatan psikososial ansietas pada pasien Nyonya S di ruang Dahlia 2C. Yaitu kami kaji dengan pengajian mm, keperawatan medikal bedah dan juga pengajian asuhan keperawatan untuk psikososial. Jadi kami mendapatkan satu pasien untuk kita analisis dalam dua asuhan keperawatan. Yang pertama pengajiannya masih sama yaitu identitas Nyonya S dengan usia 67 tahun, jenis kelamin perempuan, statusnya menikah, agama Islam, pendidikan terakhir ada SD, persepsi dari atau penanganan kesehatan dari pasien. Yang pertama keluhan utama, pasien mengeluh nyeri pada abdomen, terasa nyeri dan penuh. Lama keluhan itu mulai dari 19 Oktober 2025 pada hari Minggu. Ini keluhan sakit perut kanan dan dicek pada bidan dari Rabu. Pasien ini mulai menggigil dan dilarikan ke rumah sakit medikal namun disarankan untuk rawat jalan. Namun pada tanggal 26 Oktober 2025, pasien ini mengeluhkan perutnya yang sudah membesar lalu masuk ke ruangan Dahlia. Untuk Senin berikutnya operasi dilakukan. Ini terdapat ada genogramnya di sini bahwa pasien ini tinggal bersama dengan anak laki-laki terakhir beliau dan juga ada bersama eh, istri dari anak laki-lakinya. Next. Di sini untuk pola aktivitas dan latihan dari pasien sebelum sakit, pasien ini mengatakan bahwa aktivitas sehari-harinya layaknya ibu rumah tangga dan sesekali membantu anaknya untuk mencari kayu. Saat ada waktu luang, pasien juga memilih untuk tidur di rumah saja, menonton TV, dan kadang melakukan video call dengan cucu-cucunya karena tadi juga klien tinggal jauh dari cucu-cucunya dan klien ini juga jarang melakukan olahraga. Untuk selanjutnya ada pola istirahat dan tidur. Jumlah tidur dari pasien ini rata-rata 8 jam. Di malam harinya 8 malam 8 jam di malam hari dan 30 menit di siang hari. Untuk pola kognitif dan konseptualnya, saat mengkaji pasien itu berbicara cukup
tidak jelas karena masih merasakan nyeri. Lanjutnya, pasien menggunakan bahasa sehari-hari, dapat membaca dengan baik, tingkat kecemasannya cukup tinggi karena pasien merasa ini sakit pertama klien yang parah, dapat kemampuan interaksi yang sesuai, terdapat juga vertigo dengan nyeri muncul tiba-tiba saat digerakkan, terus kualitasnya pegal dan kram berada di perut, nyerinya dengan skalanya 8 dan waktunya dan nyerinya hilang timbul. Untuk pola konsep dirinya terdapat ada 5 penilaian. Ini ada body image, adanya perubahan ukuran fisik. Fungsi alat tubuhnya juga terganggu, adanya keluhan karena kondisi tubuh dan pernah operasi. Klien merasakan fisiknya yang lemah dan nyeri membuat pasien merasa cemas dan takut akan kondisinya. Selanjutnya ada role model atau peran. Adanya transisi peran karena sakit, pasien mengalami perubahan peran saat sakit, tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Untuk identitas dirinya, pasien tidak mampu menerima perubahan, tidak menginginkan sakit karena takut dirinya yang sudah tua, takut akan kematian. Selanjutnya ada harga diri kan keluhan terdapat keluhan fisik dan juga pasien mengatakan merasa nyeri hebat. Lalu self ideal atau ideal dirinya pasien merasa mengusahakan ingin kesembuhan seperti sebelum sakit. Untuk pola coping dan toleransi stres yang pertama ini ada tahap denial dari pasien. Terdapat penolakan terhadap situasi. Pasien sempat tidak menerima keadaan saat baru didiagnosis, merasa kayak kenapa saya harus sakit? Kenapa saya bisa sakit seperti ini? Lalu pada tahap anger atau marah, ini klien meningkatkan kesadaran klien pada realita. Pasien mengatakan merasa mulai menerima akan keadaannya. Bargaining, pasien ini juga mencari alternatif solusi, mencari sumber bantuan, menimbang berbagai solusi. Pasien mencari pengobatan, mau diobati, dan ikut aktif mendiskusikan solusi yang diterima. Tadi juga sebenarnya untuk mencapai ke ruang Dahlia juga dari pasien sempat berobat ke bidan, juga berobat ke rumah sakit yang lain sebelum ke rumah sakit Guteng. Untuk depresi, dari pasiennya tidak menunjukkan adanya depresi dan penerimaan, pasien mengatakan menerima, melakukan pengobatan baik dan berharap segera sembuh dari penyakit yang dialaminya. Lalu pasien ini secara keseluruhan, pasien beradaptasi dengan lingkungan dan keadaannya saat sakit, melakukan pengobatan yang disarankan dengan baik dan memiliki harapan untuk sembuh. Pola peran dan hubungannya, pekerjaan dari pasien ini ibu rumah tangga, kualitas pekerjaannya ringan, hanya melakukan aktivitas rumahan, hubungan dengan keluarganya juga baik dan orang lain juga baik, lalu sistem pendukungnya terdapat di keluarga, anak-anaknya, tetangga dan juga teman-temannya. Untuk pola nilai atau kepercayaan, pasien ini memiliki kepercayaan Islam, pelaksanaan ibadahnya sering dilakukan di rumah, namun kadang juga ke musola, tidak ada pantangan atau tidak ada pantangan dan juga klien merasa tidak memerlukan kunjungan rohani. Dari pekajian yang sudah didapatkan, di sini juga terlihat bahwa pasien itu mengalami kecemasan atau ansietas yang berhubungan dengan kurang pengetahuan dan ancaman terhadap kematian. Dari data ditemukan pasien mengatakan dirinya tidak pernah dan mengapa harus sakit seperti ini. Pasien bingung saat nyerinya terasa karena hanya bisa terbaring lemah dan takut kalau tidak sembuh. Untuk data objektifnya, pasien itu terlihat takut dan merintih kesakitan saat nyerinya timbul. Untuk rencana keperawatan dari diagnosis yang saya tegakkan untuk diagnosis keperawatan ansietas dengan tujuannya tingkat ansietas menurun dengan intervensinya melakukan reduksi ansietas. Baik, itu tadi juga mengenai asuhan keperawatan psikososial pada pasien Nyonya S. Selanjutnya kita akan menuju pada asuhan keperawatan maternitas pada pasien Nyonya L dengan post-section kaisaria dengan pengkajian H0 dengan indikasi oligohydramnion di ruang obligen pil kamar 8A. Untuk gambaran umumnya, oligohydramnion adalah keadaan di mana volume cairan amnion kurang dari volume normal yaitu 50 ml. Diagnosis oligohydramnion pada trimester terakhir yaitu minggu ke-28 hingga ke-40 kehamilan. Komplikasi yang mungkin terjadi mengikuti kompresi tali pusat ketika tali pusat terjepit sehingga mencegah nutrisi dan oksigen mencapai janin, pertumbuhan janin terhambat, maka dari
pentingnya dan komplikasi dari oligohydramnion ini, pasien itu sangat penting untuk dilakukan persalinan SC sebagai salah satu solusi perawatan. Sebelumnya, pasien itu juga sudah diberikan induksi dulu, namun tidak mengalami pembukaan-pembukaan yang meningkat, maka pasien Nyonya Nyonya L ini langsung dilakukan perawatan SC. Untuk pengkajian yang pertama ada identitas klien, atas nama klien Nyonya L usia 31 tahun, status perkawinannya menikah dengan agamanya ini Islam, suku Jawa, pekerjaannya sebagai IRT, nama suami ada Tuan N dengan usia 34 tahun, agamanya Islam, pekerjaannya sebagai buruh, untuk pendidikan terakhirnya SMP, terus ada juga nama penanggungnya juga suaminya yaitu Tuan N. Pendidikan terakhirnya SMP, alamatnya Desa Timbang, Kecamatan Kejobong, Purbalingga. Dan nomor rekam medis terlampir dengan diagnosis medis P3A 0 oligohydramnion. Untuk riwayat kesehatan, keluhan yang utama dirasakan pasien ini, pasien merasakan nyeri pada luka SC-nya dengan pengajian nyerinya. Penyebabnya tiba-tiba, kualitasnya kencang seperti kontraksi, lalu nyerinya hanya ada di abdomen, tidak menyebar dengan skalanya 8, terus waktunya hilang timbul, merintih nyeri dengan HB-nya rendah yaitu 10,8, terdapat keluhan batuk sudah 2 minggu. Riwayat kesehatan sekarang, ini klien itu pertama dirujuk ke rumah sakit karena HB-nya yang rendah. Namun saat di USG, ternyata pasien Nyonya L ini mengalami oligohydramnion. Lalu dilakukan induksi, namun gagal induksi, lalu dilakukan emergency SC. Bayi perempuannya lahir dengan berat badan 2,75 kg, eh, panjang badannya 48 cm dengan usia kelahiran 38 minggu. Untuk pasien ini terbasang DC dan infus, keluhan utama yaitu nyeri luka sesar. Riwayat obstetrinya, riwayat kehamilan dan persalinan, pasien sudah memiliki 3 anak. Anak yang pertama lahir dengan normal dan BB 3 kg dan tanpa adanya keluhan. Anak kedua normal dengan BB 33,1 kg, sehat, tidak ada keluhan. Anak ketiga lahir dengan sesar BB 2,75 kg dan keluhan oligohydramnion dengan HB-nya rendah pasca operasi, terpasang IV dan kateter dan DC. Untuk ANC dari kehamilan ketiga ini, pasien melakukan kunjungan ANC rutin yaitu tiap bulan dan 9 kali, mengikuti kelas prenatal, dan dengan masa kehamilannya HB-nya turun dan ketubannya sedikit. Untuk riwayat ginekologi, menstruasinya pasien juga menstruasi teratur, nyerinya masih dalam normal, tidak ada riwayat mengalami penyakit reproduksi, dan juga riwayat KB-nya menggunakan pil KB. Untuk data kesehatan saat ini, ibu dengan status obstetriknya P3A 0, kesadarannya kosmetis saat dilakukan pengajian, BB dan TB-nya 65, dengan tinggi badannya 154. Untuk TTV-nya, tekanan darahnya 111/72 mil gram air raksa. Untuk nadinya 78 kali per menit dan respiratornya 20 kali per menit dengan suhunya 36,6 derajat Celcius. Untuk pemeriksaan fisiknya konjungtiva anemis, terus parunya sedikit ada wheezing karena keluhan batuk yang sudah 2 minggu, payudaranya aslinya produktif, abdomen involusi uterus baik, TFU-nya ada di pusat, dan ada luka SC di abdomen, terpasang DC dan IV kateter. Kekuatan otot ekstremitas bawahnya rendah karena masih ada efek anestesi. Lalu untuk lokeanya jenisnya light, konsistensinya cair, dan baunya khas lokea. Untuk pola fungsionalnya, yang pertama ada persepsi kesehatan dan manajemen kesehatan, di mana pasien mengatakan melakukan pemeriksaan itu apabila mengalami sakit. Terdapat saat ini juga sakit parah yang pertama yang dialami. Jarang kontak kesehatan kecuali ada keluhan dan akan mencari pertolongan bila sakit. Namun, pasien melakukan rutin ANC pada kehamilannya yang ketiga ini. Untuk pola nutrisi metaboliknya, maka pasien makan 3 sampai 4 kali per hari.
Untuk minumnya kurang lebih 1,5 liter per hari, konjungtivanya anemis dan Hb-nya rendah. Untuk payudaranya ASI produktif. Untuk pola eliminasinya, BAK melalui DC, tidak nyeri, urinnya kuning jernih, dan BAB rutin 1 kali per hari. Untuk selanjutnya ada aktivitas dan latihan. Dari pasien ini mobilitasnya terbatas, ADL-nya juga dibantu, dan kekuatan ototnya juga menurun. Untuk selanjutnya ada pengkajian tidur dan istirahat. Tidurnya terganggu karena tak ada nyeri. Untuk pengetahuannya, klien mengetahui tentang menyusui, perawatan bayi baru lahir, dan pelekatan yang baik saat menyusui, karena pasien juga nggak sering mengikuti kelas prenatal. Terus keadaan mentalnya, kalian menerima anaknya dan lega akan operasi ASI yang sudah selesai. Pemeriksaan penunjang yang sudah dilakukan, ada pemeriksaan laboratorium, ini dibuktikan bahwa pasien juga HB-nya rendah, mendapat penurunan, trombositnya juga rendah, RDW-nya meningkat, neutrofil segmennya meningkat, dan limfositnya menurun. Untuk ronsen jari toraknya, cor normal, pulmo membaik, dan tidak nampak adanya konsolidasi atau efusi. Baik, dari pengajian yang sudah dilakukan, terdapat beberapa masalah yang muncul pada para pasien. Yang pertama ada masalah nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik yaitu prosedur operasi. Dibuktikan dengan pasien mengeluh merasakan nyeri pada luka SC dengan pengajian nyerinya muncul tiba-tiba, merasa kencang seperti kontraksi, nyerinya hanya ada di abdomen dan tidak menyebar. Untuk skalanya yaitu 8 dengan waktunya itu nyerinya hilang timbul. eh untuk data objektifnya, pasien memegang bagian nyeri saat muncul, pasien tampak gelisah dan sedikit merintih. Selanjutnya ada masalah berikutnya itu ada risiko infeksi berhubungan dengan penurunan hemoglobin dan efek prosedur invasif. Dibuktikan dengan konjungtiva anemis, HB-nya di bawah nilai normal, pasien memiliki luka postpartum sesio sesar. Selanjutnya yaitu ada gangguan mobilitas fisik di mana berhubungan dengan program pembatasan gerak, pasien dengan dibuktikan dengan data subjektifnya mengeluh masih lemah di bagian ekstremitas bawah dan juga nyeri saat bergerak. Lalu ada data objektifnya kekuatan otot menurun dan ekstremitas bawah akibat proses anestesi, terpasang DC dan IV kateter, pasien masih disarankan untuk 24 jam bed rest post OP anestesi spinal dengan ADL dibantu. Dari diagnosis yang muncul, saya menerapkan rencana keperawatan. Yang pertama ada intervensi untuk diagnosis keperawatan nyeri akut dengan tujuan dan kriteria hasilnya adalah tingkat nyerinya menurun dengan intervensi menggunakan manajemen nyeri. Yang berikutnya ada diagnosis keperawatan yaitu resiko infeksi dengan dari diagnosis yaitu pencegahan infeksi. Selanjutnya ada gangguan mobilitas fisik dengan tujuan dan kriteria hasilnya yaitu mobilitas fisiknya dapat meningkat dan intervensinya adanya dukungan mobilisasi. Baik, dari saya sekian untuk 3 diagnosis yang sudah saya sampaikan, mulai dari keperawatan medikal bedah, lalu ASN keperawatan psikososial, dan juga keperawatan maternitas. Demikian laporan dari praktek klinik keperawatan. Semoga pengalaman dalam rentan waktu 6 hari ini mampu membantu kami di masa depan sebagai seorang perawat. Baik, terima kasih dari saya selama praktik klinik keperawatan selama 6 hari merupakan pengalaman yang luar biasa yang saya terima, di mana banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan, baik itu dari pasien yang saya rawat, saya lakukan pengkajian dan tentukan intervensinya dan mungkin dari pengalaman-pengalaman dari si A yang ada di ruangan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman rekan-rekan saya selama PKK yang sudah membantu saya untuk survive dalam praktik klinik keperawatan selama 6 hari ini. Saya belajar banyak sekali dari Rumah Sakit Gutem. Perawat-perawat di sana cukup baik. Kami banyak sekali diajari tindakan-tindakan keperawatan. Kami juga diajari tentang komunikasi kepada pasien.
Lalu banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan selama praktik klinik keperawatan. Terima kasih. Mungkin saran dan rekomendasi bahwa PKK ini bisa memiliki rentan waktu yang lebih lama gitu. Dan saya menemukan bahwa saya berada nyaman dan siap untuk menjadi perawat di masa depan. Mungkin sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam melakukan presentasi laporan praktik klinik keperawatan ini, saya memohon maaf dan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen keperawatan UNSUD, baik itu koordinator dari mata kuliah PKK dan dosen pengampu lainnya. Saya mengucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.